Kemarin juga berdasarkan data terakhir ini sudah ada rebound dari kredit perbankan begitu. Ya, Artinya ada potensi mungkin tahun ini lebih besar daripada yang ditargetkan oleh OJK begitu. ya. Tanggapan dari Bank Muamalat seperti apa? Dan untuk pembiayaan di sektor syariah sendiri seperti apa sih targetnya hingga akhir tahun? Ya, sampai dengan akhir tahun untuk pembiayaan kami akan tumbuh di sekitar 7 triliunan. Itu sekitar ya di atas 40%-an. Jadi kami masih optimis di tahun 2023 ini ekonomi akan membaik dan kita akan tumbuh dengan baik di pembiayaannya. Baik, ini targetnya cukup tinggi kalau dibandingkan dengan bank konvensional begitu Betul, ya. Dan betul. mungkin ada sektor-sektor yang menjadi sasaran dari Bank Muamalat hingga akhir tahun ini? Sehingga akhir tahun ini memang kami baru saja menerima izin menjadi bank penyalur gaji ASN. Tentu sektor konsumtif seperti itu menjadi target kami sampai dengan akhir tahun. Misalnya pembiayaan kepada para ASN yang gajinya vertikal. Nah ini kan sangat animo terhadap syariah sangat tinggi di ASN saat ini. Dari 5 juta customer ASN itu mungkin ya baru sekitar nggak nyampe sejutaan lah yang sudah dengan bank syariah. Artinya sangat mungkin kita masuk di situ. Kedua, yang tadi saya sampaikan, ekosistem terkait dengan syariah, baik itu di sektor industri kesehatan maupun pendidikan, itu sangat eager mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Nah, kita ketahui misalnya kayak Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah itu kan ada banyak sekali ya. Ada di rumah sakit maupun di pendidikan, universitas dan lain-lain. Itu menjadi garapan kami yang kemungkinan akan terus menopang kinerja daripada Bank Muamalat. Baik, artinya targetnya lebih ke institusi atau korporasi dibandingkan untuk retail? Retail yang tadi saya sampaikan, retail itu kita banyak masuk ke retail consumer untuk yang di ASN, kemudian KPR juga kita menjadikan target market kita karena banyak sekali yang pengen hijrah kepada KPR syariah. Kemudian juga ada beberapa produk-produk lain yang kami saat ini sedang proses ke OJK untuk bisa kita pasarkan ke masyarakat, ke nasabah kami, kira-kira seperti itu. Baik, hingga kuartal 2 tahun 2023 ini yang besarannya atau kontribusinya paling besar menopang pembiayaan di Bank Muamalat itu dari sektor mana, Pak? Nah, kalau saat ini memang banyak dari tadi saya sampaikan sektor industri untuk yang di pendidikan dan kesehatan. Kemudian yang kedua untuk di sektor korporasi kami masih tumbuh tentu masih kepada BUMN dan anak perusahaannya dan tentu juga beberapa perusahaan-perusahaan swasta yang ratingnya bagus. Baik, artinya hingga akhir tahun ini masih akan sama untuk proyeksi sektor yang akan menjadi penopang atau justru ada sektor lain yang disasar? Kalau sementara sampai dengan akhir tahun ini akan sama, tapi ada tambahan yang tadi sampaikan di retail consumer kita akan tumbuh lebih agresif sampai dengan akhir tahun ini dibandingkan semester pertama di tahun 2023 ini. Baik, bagaimana dengan di 2024 setelah listing? Apakah justru ada segmen yang akan ditambah? Nah, tentunya pasti kita akan terus lebih agresif lagi di retail consumer dengan adanya kita listing ini tentu pastinya kinerja daripada perusahaan akan ditopang oleh sektor-sektor memberikan yield lebih tinggi. Nah, untuk di retail consumer pastinya akan memberikan yield yang lebih tinggi dibandingkan dengan di sektor enterprise atau wholesale banking, kira-kira seperti itu. Baik, boleh dijelaskan sedikit Pak, seperti apa sih peta kompetisi dari bank syariah di tanah air ini? Sebenarnya kalau dibilang kompetisi enggak juga ya, karena perbankan syariah itu kan baru 7%-an dari market share. Artinya justru perbankan syariah ini harus saling bantu-membantu, tolong-menolong untuk meningkatkan market share perbankan syariah saat ini. Nah kalau kita lihat memang Bank Muamalat termasuk pemain utama di perbankan syariah sampai dengan saat ini. Baik, artinya yang dianggap sebagai kompetitor terbesar itu apakah juga sama dari perbankan syariah atau dari perbankan konvensional? Justru dari perbankan konvensional. Jadi kita bagaimana meningkatkan market share yang 7% ini bisa lebih besar daripada yang saat ini. Artinya apa ya? Kita harus mengambil daripada market share yang ada di bank konvensional. Kira-kira seperti itu. Baik, kalau kita lihat banyak juga perbankan konvensional ini mengajukan revisi pertumbuhan ekonomi di awal Juni lalu. Begitu. Ya. Kalau dari Bank Muamalat apakah juga ada revisi? Alhamdulillah kami tidak ada revisi target, baik itu dari sisi aset, pembiayaan maupun dari sisi profit. Jadi selama di RBB yang baru saja kami ajukan kepada OJK, kan biasanya ada revisi. Itu terkait dengan hal-hal tersebut tidak kami lakukan revisi. Baik,
Dan kembali lagi untuk industri perbankan syariah sendiri, Bank Muamalat melihat seperti apa ke depannya? Apakah juga ke depannya ini ada potensi banyaknya bank syariah yang akan kembali muncul terutama dari perbankan konvensional yang sekarang masih berupa unit usaha syariah? Ya, kalau kita lihat perbankan syariah pastinya sangat potensinya sangat besar untuk tumbuh di kedepannya. Nah, memang unit-unit usaha syariah yang ini ada di bank konvensional kan itu sudah masuk dalam market share perbankan syariah. Artinya saat ini ya kita sama-sama sebenarnya mengejar market share itu bisa tumbuh. Kita lihat misalnya beberapa unit usaha syariah yang saat ini masih menginduk kepada bank konvensional justru melakukan leveraging untuk menggunakan resources yang ada di bank konvensional untuk membesarkan market share syariahnya, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Endra ini menarik ya, karena kalau kita lihat Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar di Muslim, dunia ya, begitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan tetangga kita yang ya, negara muslim juga sebenarnya penetrasi untuk di bank syariahnya ini masih terpantau minim begitu. ya, Apa yang menjadi kendala utama? ya. Kalau saya lihat memang dari sisi literasinya masih kurang ya dan inklusinya masih kurang di perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ini juga jadi PR kita bersama, nggak cukup di perbankan syariahnya saja, tapi semua stakeholdernya. Yang kedua tentu kalau keberpihakan kita lihat pemerintah sangat berpihak sekali dengan perbankan syariah. Tapi perlu ada langkah-langkah yang anorganik lah kira-kira seperti itu untuk memperbesar market share perbankan syariah. Nah Baik, itu pasti perlu dukungan dari semua pihak. Tidak baik. mungkin hanya dari pelaku perbankan syariah saat ini saja gitu kira-kira. Kalau soal inklusi atau mungkin sosialisasi, Ya. ini apa saja yang sudah dilakukan Bank Muamalat? Bank Muamalat melakukan beberapa inklusi keuangan atau literasi keuangan ke kampus-kampus yang ada, kampus-kampus negeri maupun swasta maupun yang memang saat ini sudah di bawah Kementerian Agama. Nah itu kami selalu intens melakukan sosialisasi atau literasi kaitan dengan perbankan syariah. Semakin kita berharap ya para lulusan daripada universitas tersebut bisa begitu masuk dunia kerja mereka langsung rekening utamanya di perbankan syariah. Baik, bagaimana dari segi infrastruktur? Apakah juga ada masalah? Alhamdulillah nggak ada masalah, apalagi sekarang ini kan sudah eranya digital ya, harusnya itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya kita lihat sosial media saat ini kan sudah kemana-mana, artinya ya tinggal kitanya pelaku perbankan syariah bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Baik, bagaimana dengan digitalisasi di Bank Muamalat? Apakah juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan? Ya pastinya seperti itu karena kita juga saat ini mobile banking kami atau itu sangat sangat agile untuk bisa dilakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang lainnya. Kayak tadi misalnya dengan BPKH baru saja kami launching namanya di mobile banking kami itu Bank Haji. Nah, para jamaah haji bisa walaupun bukan nasabah bisa mengecek nilai manfaat daripada rekening hajinya yang ada di BPKH melalui aplikasi MDIN kami atau mobile banking kami yang ada di maksudnya di App Store maupun Play Store. Baik, kembali lagi ke rencana untuk mulai memperdagangkan saham secara publik Ya, di akhir tahun 2023 ini. ya, Di mana kita tahu 2024 kita memasuki tahun politik dan biasanya memang tahun politik ini sudah mulai menggairahkan perekonomian sejak 1 atau 2 kuartal sebelumnya. Gitu. ya, Artinya tepat di saat mulai listing ini tahun politik akan dimulai begitu ya ya. gairahnya. Apa yang diharapkan Bank Muamalat dari sini? Iya, kami sih berharap proses listingnya berjalan dengan baik, mendapat dukungan dari semua pihak, baik itu regulator maupun bursa. Dan tentu para stakeholder daripada Bank Muamalat. Bank Muamalat ini kan sudah 31 tahun gitu ya, artinya ya namanya sih sudah sangat kuat, erat di benak masyarakat Indonesia. Kita berharap semua bisa mendukung proses listing yang ada di bursa di akhir tahun ini. Baik, tapi untuk tahun politiknya sendiri apa yang menjadi harapan Bank Muamalat? Apakah mungkin dengan adanya gairah di konsumsi begitu ini akan semakin juga meningkatkan pembiayaan di Bank Muamalat? Oh ya kita harapkan juga dengan adanya tahun politik ini ya gairah untuk investasi tidak berkurang gitu kan ya. Memang ini kita hanya mencatatkan saja dulu sementara ini belum menawarkan kepada investor untuk right issue, tapi menurut saya
kita berharap ekspansi daripada bank muamalat bisa dilaksanakan dengan baik sampai dengan akhir tahun ini. Baik, apakah sudah ada target? Karena kalau tahun ini kita dengar targetnya 40% begitu ya, Iya, dan ini iya. kan lebih tinggi dari bank konvensional. Iya. Apakah akan lebih tinggi lagi di tahun depan yang merupakan tahun politik? Kita belum belum berbicara tahun depan, ya kita akan lihat nanti ke depannya seperti apa, tapi di tahun ini kita sudah berketetapan seperti itu. Dan alhamdulillahnya kita lihat masih on track sampai dengan semester pertama ini.